Di sini gue paham banget, semua dari kalian ya yang nonton video-video gue seperti ini itu pengen hidupnya berubah. Kalian pengen ngerasain perubahan hidup. Dari tempat yang sekarang kalian berada, kalian pengen gimana caranya hidup kalian bisa improve jadi lebih baik. Kalian tuh gak pengen ya berdiam diri di tempat kalian sekarang. Makanya kalian cari video-video seperti ini untuk perubahan hidup kalian. Tapi gue akan bilang di sini ya, dan gue udah bilang di banyak-banyak video gue sebelumnya, bahwa waktu terakhir kalian untuk keluar dari tempat kalian adalah 5 tahun lagi, yaitu di 2030. Jadi ini bakal jadi 5 tahun paling krusial di hidup kalian. Mau kalian percaya gue atau enggak, terserah ya. Tapi gue janji nih, kalau lu abaikan omongan gue hari ini, lu akan mengalami penyesalan seumur lu hidup. Gue adalah orang yang sangat gemar untuk belajar dari yang namanya sejarah, karena gue percaya, mungkin nggak selalu sama. Ya, tapi sejarah itu selalu berulang. Kita mulai dari zaman dulu, ya zaman dimana banyak raja dan banyak budak. Hidup raja seperti apa? Ya banyak cewek, dia punya influence, dia punya power, dia punya banyak uang. Budak itu ngapain ya? Jadi budak. Zaman dulu, kalau misalnya lu jadi seorang budak, itu sulit sekali untuk kalian naik kasta untuk bisa jadi royalty atau jadi raja. Hampir tidak mungkin. Karena dari garis darahnya sudah jadi budak. Ini ada perubahan ya di sekitar tahun 1960-an di Amerika. Di mana buruh pabrik kasarannya, dia bekerja keras bisa punya rumah, bisa punya mobil dan punya istri yang sayang sama dia. Itu 1960. Tapi kalau kita balik nih ke zaman raja dan budak, itu hampir nggak mungkin untuk bisa naik seperti itu. Dan zaman sekarang sepertinya sudah mirip balik ke zaman raja dan budak ya. Jadi di dunia ini ada raja dan ada budak-budaknya. Budak itu zaman dulu tidak pernah mungkin bisa naik kecuali ada satu hal. Itu bukan mindset, bukan skill, bukan apapun. Tapi chaos atau kekacauan. Karena di dalam sebuah chaos ya, atau kekacauan yang terjadi di dunia, itu sebagai tangga untuk lu bisa naik ke atas. Lu pegang omongan gue ini. Semua kekacauan itu adalah tangga untuk naik ke atas. Contohnya, diri gue sendiri ya. Kalau tidak pernah ada kekacauan yang terjadi di dunia, dan gue nggak ngeliat itu secara objektif, tahun 2020 ya, di saat orang teriak-teriak pandemi yang terjadi 100 tahun sekali, itu adalah kekacauan, itu adalah riset. Di mana orang yang punya restoran yang dulunya kaya bisa langsung jadi miskin dalam 3 bulan kalau mereka nggak kelola uangnya dengan baik. Dan banyak sekali terjadi loh. Restoran, toko retail tuh banyak sekali yang bangkrut dan tutup. Yang tadinya itu perusahaan bapaknya 30 tahun hidupnya udah nyaman, anaknya naik BMW, kuliah, tiba-tiba jadi miskin. Itu banyak sekali. 2020. Kekacauan itu adalah tangga untuk gua. Untuk gua melihat apa? Gua melihat kesempatan untuk beli saham-saham bank yang terdiskon. Di saat semua orang takut. Di saat gua lihat, oke, ini apa yang akan diuntungkan? Perusahaan-perusahaan apa yang diuntungkan dari COVID ini? Gua ambil untung dari sana semuanya. Jadi disitulah tangga gue mulai gue naik tuh anak tangganya. Gue kan dari bawah, gue dari level budak tadinya. Gue bukan raja, gue bukan darah bangsawan, gue bukan anak dari orang kaya. Tapi gue manfaatkan kesempatan itu untuk justru gue bisa jadi kaya. Jadi gue bilang tadi, chaos itu adalah sebuah tangga. Jadi jangan takut ketika gue bilang nanti akan ada gelap, akan ada krisis. Lihat itu sebagai tangga. Gue kasih contoh, di Eropa lama, ya abad ke-14, ada wabah yang namanya Black Death, di mana 30-60% populasi dari Eropa itu meninggal. Nah, apa yang terjadi setelah itu semua? Ada namanya labor shortage, di mana orang itu tidak bisa lagi untuk bekerja. Jadi pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh 100 orang, sekarang dikerjakan oleh 30 orang. Dan uang yang tadinya didapatkan untuk 100 orang, sisa 30 orang. 30 orang ini, yang tadinya budak-budak ini, tadinya buruh-buruh ini, dapat uang yang luar biasa banyak akhirnya. Dan mereka banyak yang naik kelas dari situ. Jadi zaman Black Death itu banyak yang mati, tapi banyak yang naik kelas. Buruh-buruh yang bekerja keras di saat orang semua sakit. Mereka yang survive. Mereka yang nggak mau kontak sama orang lain, mereka yang isolasi dirinya itu selamat, ya, dan itu mereka jadi orang-orang kaya selanjutnya. Kita lihat sama ya di abad 18 dan 19 di mana terjadinya revolusi industri yang luar biasa. Orang-orang yang tadinya buruh ya itu bisa berinovasi, mereka bisa dengan otak mereka menciptakan sesuatu di revolusi industri, menciptakan mesin kalau mereka pintar secara fisika, matematika. Mereka bisa menciptakan mesin yang membantu umat manusia. Inovasi ini yang tadinya dia buruh, dia pintar, ya kan, dia dilahirkan dari keluarga buruh, dia sekolah yang baik, lalu dia bisa berinovasi, dia bikin paten dari inovasi dan dia jadikan pabrik, dan apa yang terjadi? Naik kelas. Ya, 18-19. Ada kekacauan di dunia ini, perubahan revolusi industri, banyak sekali berantem, politik dan segala macam. Tangga. .com era, ya, tahun 1990 sampai tahun 2000. Di saat semua orang bilang, oh internet itu scam, internet itu nggak akan kemana-mana, email akan tetap dikirim pakai surat. Apa yang terjadi? Orang-orang seperti Jeff Bezos, orang-orang seperti Bill Gates itu lahir. Orang-orang seperti Larry Ellison yang bikin Oracle, itu tadinya level buruh. Larry Ellison tuh orang tuanya nggak kaya sama sekali. Jeff Bezos tuh mulai Amazon, kalau lu lihat foto zaman dulunya, itu dia mulai dari garasinya. Meja aja pakai pintu dia, tapi jadi seperti sekarang. Karena tadi, kekacauan, perubahan ya. Perubahan dan kekacauan itu adalah sebuah tangga. Dan nextnya tangga yang lu lihat apa? 2009 ini, ketika terjadinya krisis ekonomi global, lahirlah Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi ini. Jadi nextnya dari .com, kan revolusi industri udah, .com itu udah, nextnya adalah revolusi digital, di mana tadinya Web 2 ke Web 3 dari kripto dan juga AI di sini.
Kalau lu nggak take part dalam disrupsi ini dalam 5 sampai ya mungkin 6 tahun ke depan, hidup lu akan ketinggalan berantakan.